Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi di meeting ke-11 ya. Hari ini kita akan belajar patologi birokrasi. Kalau kemarin teman-teman sudah belajar soal model pengendalian birokrasi ya, jadi sudah dijelaskan. Hari ini kita akan masuk ke patologi birokrasi. Nah, kenapa disebut patologi? Karena ya, teman-teman tahu sendiri bahwa patologi itu kan penyakit ya. Artinya tidak hanya di dunia kesehatan saja, ternyata di birokrasi, di dunia sosial, politik itu pun kita juga masih sering apa namanya menjumpai patologi atau penyakit-penyakit di birokrasi gitu ya. Nah, hari ini kita akan mencoba diskusikan itu, kita akan mencoba membedah sebetulnya penyakit-penyakit apa atau the bad point, keburukan-keburukan apa yang ada di birokrasi kita hari ini. Nah, khususnya ya kita bicara di ranah atau di konteks Indonesia, negara kita sendiri gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke jenis-jenisnya, patologi birokrasi itu apa saja sih? Kemudian apa namanya, bagaimana patologi itu bisa terjadi dan lain sebagainya, tentu kita juga harus mengetahui dulu bahwa patologi itu sebetulnya diartikan sebagai apa, gitu ya. Oke, patologi itu diadopsi dari ilmu kedokteran yang berarti suatu hubungan dengan penyakit. As I mentioned before, jadi sebelum kita masuk ke sini tadi saya sudah jelaskan bahwa patologi itu berhubungan dengan yang namanya ilmu kedokteran ya, kemudian nggak hanya penyakit-penyakit kesehatan, misalnya MAH, kemudian tifus dan lain sebagainya, tetapi apa namanya patologi itu bisa diartikan di ilmu sosial seperti kita gitu ya. Nah, kemudian patologi birokrasi berarti himpunan atas ketimpangan yang terjadi dalam jalannya sistem dan mekanisme birokrasi. Oke, jadi kenapa ada penyakit? Itu karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan mekanisme, yang tidak sesuai dengan aturan, yang tidak sesuai dengan kesepakatan consideration yang sudah dibuat. Sehingga itu menimbulkan sebuah penyakit gitu ya. Jadi sama halnya di dunia kesehatan ketika kita bicara soal penyakit. Kenapa bisa mau? Karena dia tidak makan, karena dia asam lambungnya naik. Kenapa kok bisa naik dan lain sebagainya? Karena tidak sesuai dengan apa namanya mekanisme jalannya pencernaan misalnya, sehingga itu terganggu gitu ya. Nah, di birokrasi pun sama. Ketika birokrasi sudah mempunyai SOP, standar operational prosedur, kemudian sudah punya aturan, regulasi dan lain sebagainya, bahwa kita sepakat birokrasi kita itu penuh dengan aturan, regulasi, bahwa apapun itu diatur gitu ya. Jadi semuanya itu sudah ada diatur, tetapi pada akhirnya tidak sesuai gitu, tidak sejalan dengan kesepakatan atau consideration yang sudah disepakati bersama gitu, sehingga patologi ini muncul. Nah, patologi birokrasi adalah penyakit dalam birokrasi negara yang muncul akibat perilaku para birokrat dan kondisi yang membuka kesempatan yang berkaitan dengan politis, kemudian ekonomi, social culture, dan juga teknologi. Nah, ada celah di sini. Ada celah yang memungkinkan untuk melakukan yang tidak semestinya. Artinya ada kesempatan untuk mengambil keuntungan atau apa namanya sesuai dengan kepentingan dia sehingga patologi ini muncul gitu ya. Jadi perilaku itu terjadi perilaku atau penyakit itu terjadi karena adanya kesempatan, adanya celah untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak sesuai dengan mekanismenya gitu ya. Saya tidak bilang tidak benar, no. Tetapi dia melakukan sesuatu yang tidak ada mekanisme, yang tidak ada aturannya dan itu menyimpang gitu. Nah, kemudian patologi birokrasi adalah hasil interaksi antara struktur birokrasi yang salah dengan variabel lingkungan yang salah. Nah, biasanya kita selalu sebut ini sebagai sistem yang salah. Nah, ketika kita bicara, kita mau membenahi sesuatu, kita mau merubah bahwa paradigma
pemerintahan kita misalnya atau birokrat kita itu harusnya seperti ini dan lain sebagainya. Tetapi karena ada interaksi antar struktur birokrasi yang kita sebut adalah sistem tadi, ada yang salah nih dari senior kita dan juga variabel lingkungan, artinya lingkungannya juga mendukung untuk melakukan kesalahan itu sehingga patologi ini muncul. Tetapi kalau tidak ada tadi ya, tidak ada celah, kemudian struktur atau sistemnya itu tidak memungkinkan untuk melakukan kesalahan dan juga lingkungannya tidak mendukung, ya patologi birokrasi tidak akan terjadi gitu. Nah, ini terjadi karena satu sama lain mendukung. Sistemnya mendukung, misalnya senior kita mendukung, kita orang baru. Kita pernah sempat bahas ini bahwa ketika kita bicara realita birokrasi di Indonesia, sistem atau adaptation atau lingkungan seperti apa yang membawa Anda, gitu ya. Jadi Anda sebagai orang baru pengen jadi agent of change, kepengen jadi oke, saya pengen membuat suatu pemerintahan, birokrasi pemerintahan itu seperti ini. Ketika kamu datang dengan tangan kosong, artinya adalah kamu orang baru yang hanya sebagai staff dan lain sebagainya, you're not have a good position, misalnya kayak kepala dinas, sekretaris dinas dan lain sebagainya, kamu yang akan dibawa. Nah, inilah sistem. Makanya ketika sistem itu membawa kamu dalam hal yang bisa memungkinkan untuk melakukan kecurangan atau ada kesempatan untuk melakukan penyimpangan dan juga lingkungan yang mendukung, you will go through that way. Kamu akan ikut arus itu gitu. Mau tidak mau. Gitu ya. Nah, hal ini terjadi karena adanya hierarki yang berlebihan. Gitu. Seperti patologi birokrasi itu dikelompokkan menjadi beberapa gitu ya. Jadi sambungannya ini, hal ini tadi kan ada hierarki yang berlebihan. Oke, sebelum kita bahas yang kelompokan jenis dari patologi birokrasi ini sendiri, hierarki yang berlebihan itu seperti apa? Bahwa contohnya ketika kita bicara soal senioritas yang sudah dibangun, artinya kita orang baru kita masuk gitu ya. Mereka mempunyai tradisi seperti apa gitu. Contohnya misalnya bahwa birokrasi itu selalu mendukung incumbent untuk kemenangan politik, politik, election gitu ya, pemilu dan lain sebagainya. Atau hierarki yang berhubungan itu yang berlebihan itu misalnya banyak kepala dinas, banyak kepala-kepala atau seorang pimpinan yang menyalahgunakan wewenang dia. Artinya secara mekanisme, secara aturan dia itu berhubungan dengan ini seperti ini dan menggunakan ini dan lain sebagainya. Tapi biasanya karena dia punya a big power, a great power yang besar gitu ya, punya power yang besar, kadangkala itu menjadi penyelewengan. Gitu. Nah, oke. Kalau kita bicara soal kelompok patologi birokrasi, patologi birokrasi itu dikelompokkan menjadi beberapa, ya 5 kategori ini. Pertama adalah patologi yang muncul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi. Ini yang namanya senioritas. Artinya persepsi yang dibangun, gaya kepemimpinan yang dibangun itu biasanya akan menimbulkan sebuah patologi. Kemudian yang kedua, patologi yang disebabkan karena kurang atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para pegawai birokrasi. Ini kita bicara soal skill, ini kita bicara soal bagaimana seorang birokrasi itu tumbuh kembang. Artinya tumbuh kembang, bagaimana dia itu bisa menciptakan sebuah inovasi di dalam sebuah pemerintahan. Tetapi dia tidak punya pengetahuan, dia tidak punya keterampilan. Contohnya adalah ketika kita bicara soal teknologi, ya. Ketika 4.0 diadopt oleh Indonesia, gitu ya, teknologi 4.0, semua disibukkan dengan electronic, e-government, e-service, e-public service, dan lain sebagainya. Then people atau pegawai itu dituntut untuk mau tidak mau harus belajar how to use the technology, how to use
e-government, how to melayani dengan tidak face to face tetapi lewat connection, lewat internet dan lain sebagainya. Karena tidak ada pengetahuan dan keterampilan, tidak ada bekal, ujuk-ujuk datang gitu ya, harus diadopsi, semua harus bisa ini. Kemudian itu menjadi penyakit. Penyakit apa? Bahwa ternyata ada temuan sebanyak misalnya 70% pegawai di provinsi mana tidak bisa menggunakan IT. Gitu ya, that's pathology. Jadi patologi itu pertama berdasarkan gaya kepemimpinan. Seperti apa senioritas atau seperti apa orang-orang lama itu membangun sebuah organisasi kepemerintahan, kemudian orang yang baru masuk itu nanti ketika memang ada celah, ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan, itu akan muncul gitu ya. Jadi itu karena manajerial, itu karena leadership biasanya. Yang kedua adalah karena yang nggak dibekali sebuah pengetahuan, keterampilan, sehingga itu menghambat dari fungsi organisasi tersebut. Fungsi organisasi itu apa? Oh, melayani publik dengan prima misalnya. Tetapi pengen prima, pengen pelayanan publiknya baik, tapi nggak bisa mengadopsi sebuah teknologi. Tadi saya contohkan teknologi ya. Ketika nggak bisa, itu kan menjadi penyakit. Penyakitnya apa? Bahwa efeknya public service yang disediakan itu menjadi lambat misalnya, kemudian nggak efektif, kemudian nggak real time dan lain sebagainya. Oke, kemudian yang ketiga, patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan undang-undang. Ini kita bicara disiplin birokrasi, disiplin PNS gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang sebetulnya birokrasi itu melanggar. Misalnya ya, kalau di daerah itu biasanya absen itu harusnya jam 8, dia baru datang jam 9. Atau jam-jam kerja dia malah pergi, ada yang jemput anak, ada yang makan siang belum jamnya dan lain sebagainya. Itu ya, itu soal disiplin PNS. Itu melanggar norma-norma hukum dan peraturan undang-undang, bahwa itu semuanya sudah diatur sebetulnya. Hukuman, reward, dan lain sebagainya juga sudah diatur gitu ya. Jadi ini juga potensi untuk menimbulkan sebuah penyakit yang dibangun. Saya pernah bilang culture ya. Culture apa, budaya apa yang akan coba dibangun oleh seorang birokrat atau di organisasi birokrasi tersebut mau seperti apa? Apakah pegawainya itu disuruh telatan terus, kemudian kalau kamu rajin kok kayaknya akan useless gitu ya, atau seperti apa? Itu juga menimbulkan sebuah penyakit. Yang keempat, patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrasi yang bersifat disfungsional. Artinya adalah bahwa birokrasi kita itu melakukan sesuatu tidak sesuai fungsinya, gitu ya. Dan ini nanti kita akan belajar sebetulnya di manajemen sumber daya manusia. Kok bisa sih birokrasi mengalami disfungsi? Ini biasanya akibat nggak jelas, apa yang dia kerjakan itu nggak jelas, kemudian miskin fungsi gitu. Orangnya banyak tetapi banyak yang sedikit yang dikerjakan, akhirnya disfungsi sebuah birokrat, sebuah organisasi birokrasi. Kemudian patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi dan dalam lingkungan pemerintah. Ini yang namanya ego sektoral, ya. Jadi ego sektoral itu masih ada ketika misalnya, Kak, saya ada di Departemen Education, pendidikan, kamu di Departemen Pariwisata. Harusnya kita berkolaborasi, tetapi karena masih punya ego sektoral, ya kan departemenku aja berarti yang tahu dan lain sebagainya, itu menimbulkan sebuah patologi. Gitu. Patologinya apa yang namanya apa? Ego sektoral gitu. Oke, kemudian macam-macam patologi birokrasi. Kalau tadi tipenya, sekarang macam-macamnya. Ada paternalistik. Paternalistik itu tadi ya soal menyangkut leadership. Kenapa? Karena atasan bagai seorang raja yang wajib dihormati, dipatuhi, diperlakukan spesial, tidak ada kontrol secara ketat,
dan pegawai bawahan tidak memiliki tekad untuk mengkritik apa saja yang telah dilakukan atasan. We call it ABK. Asal Bapak senang. Apapun, asal Bapak suka, asal Bapak suka, asal Bapak senang, ya kita nurut aja. Yang penting kita nggak dipecat, kita akan naik jabatan, kita karirnya mulus, dan lain sebagainya. Gitu ya. Apapun dilakukan untuk seorang pimpinan, bukan untuk rakyatnya, bukan untuk masyarakat, tetapi apapun yang dilakukan adalah untuk menyenangkan pimpinannya. Untuk apa? Ya untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadinya apa? Dia merasa aman dengan posisi dia sebagai PNS. Dia merasa bahwa ketika menyenangkan dan dipandang bagus oleh pimpinan, dia akan mendapatkan jabatan yang lebih, gitu ya. Kemudian ada hal-hal atau kelebihan-kelebihan lain yang tentunya dia pengen dapat, misalnya dapat bonus dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang kedua, pembengkakan anggaran. Ini adalah markup anggaran. Biasanya adalah ini kenapa penyakit bisa muncul? Karena gini, kadangkala ya, anggaran yang kita sudah pas-paskan, ini sudah pas, ini sudah mentok, ini sudah benar-benar diminimalisir, terus kemudian diajukan ke bidang anggaran, ternyata dapatnya cuma setengah. Artinya adalah itu anggaran pengajuannya sudah dimepet-mepetin, sudah sesuai dengan kenyataan yang real, harganya seperti ini, bahannya seperti ini, dan lain sebagainya. Tetapi pada kenyataannya anggaran yang disetujui hanya setengahnya. Gitu. Makanya timbul bahwa karena kita sudah punya mindset bahwa sebagai pegawai ya, sudah punya mindset bahwa anggaran kita akan dipotong, makanya kita akan naikkan 2 kali lipatnya. Sehingga kita akan mendapatkan anggaran yang sesuai dengan budget kita. Nah, maka dari itu kenapa muncul banyak sekali markup anggaran? Awalnya seperti itu. Sebetulnya keuntungan itu mungkin akan menjadi bonus ya dulu. Artinya persepsinya kan oke, karena kita di ACC setengahnya, tahun depan kita anggarkan 2 kali lipatnya biar kita dapat yang kita mau. Tapi pada akhirnya terus-menerus kita harus dapat untung dong. Oke, naikkan 3 kali lipat, 4 kali lipat, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian, prosedur yang berlebihan akan mengakibatkan pelayanan menjadi berbelit-belit dan kurang menguntungkan bagi masyarakat. Kita semua setuju soal ini ya. Banyak contohnya, itu nanti akan jadi tugas teman-teman. Tapi ini tidak usah didebat lagi bahwa birokrasi kita memang terlalu rumit gitu ya, terlalu rumit. Makanya itu menjadikan pelayanan publik itu ya berbelit-belit, kurang menguntungkan masyarakat. Kemudian pembengkakan birokrasi dapat dilakukan dengan menambah jumlah struktur pada birokrasi dengan alasan untuk meringankan beban kerja lain, padahal struktur tersebut tidak terlalu diperlukan. Ini yang tadi saya bilang, miskin fungsi, kaya struktur. Gitu ya. Jadi banyak mendirikan sebuah dinas-dinas, tetapi fungsinya nggak ada. Orang di sana tidak ada potensi kelautan, ngapain harus membuka dinas kelautan? Orang nggak ada, apa yang mau dikerjakan? Gitu maksudnya. Jadi ketika miskin fungsi, kayak struktur itu juga akan menjadi sebuah masalah di dalam sebuah birokrasi pemerintahan. Kemudian fragmentasi birokrasi. Artinya, banyaknya kementerian baru yang dibuat oleh pemerintah lebih sering tidak didasarkan pada suatu kebutuhan untuk merespon kepentingan masyarakat agar lebih terwadahi, tetapi karena ada motif tertentu, gitu ya. Jadi ya ini juga penyakit birokrat kita. Mindset-nya adalah ketika jadi birokrat itu ada jadi pejabat, bukan jadi pelayan publik. Oke, berarti kalau jadi pejabat harus seperti ini dan lain sebagainya. Artinya semua kebutuhan itu didasarkan karena kepentingan pribadi, gitu ya. Dan kelompoknya siapa? Tentu bukan masyarakat, tetapi yang ada di birokrat tersebut. Oke, ruang lingkup patologi itu dibagi menjadi 2. Pertama adalah dysfunction of birokrasi dan juga maladministrasi. Disfungsi birokrasi itu apa? Jadi gini,
Patologi itu kan kita sudah belajar soal apa sih patologi, kemudian apa namanya dibagi menjadi 5 kelompok, kemudian macamnya juga ada beberapa. Kemudian contoh-contoh praktek dari patologi tadi, kemudian nah ini sekarang ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya dibagi menjadi 2, disfungsi birokrasi dan maladministrasi. Kalau disfungsi birokrasi itu berhubungan dengan apa? Struktur, aturan, prosedur, atau berkaitan dengan karakteristik birokrasi, atau secara kelembagaan yang jelek, sehingga tidak mampu mewujudkan kinerja baik dengan kualitas birokrasi secara institusi. Simpelnya adalah, birokrat itu ketika bicara disfungsi, ya dia tidak menjalankan fungsinya. Intinya itu. Secara apa ya? Secara kelembagaan, secara struktur, secara aturan, secara prosedur. Tapi kalau maladministrasi itu adalah ketidakmampuan atau perilaku yang disogok atau yang dibangun seperti korupsi, tidak sensitif, arogan, misinformasi, tidak peduli dengan masyarakat, kemudian tadi soal keterampilan, keahlian, dia tidak menguasai dan lain sebagainya. Itu maladministrasi, oke? Jadi itu bedanya, easy. Kemudian penyebab birokrasi ada 3 faktor kalau kita bicara internal. Pertama adalah kesalahan dalam sistem rekrutmen. Nah, ini kita akan bicara bagaimana rekrutmen yang bagus, bagaimana rekrutmen yang benar itu nanti di manajemen sumber daya manusia. Tapi singkatnya, briefnya adalah kesalahan dalam sistem rekrutmen itu misalnya ada kecurangan dalam sistem rekrutmen, ya KKN gitu ya, karena keluarga ya dimasuk-masukkan saja, atau karena biasanya apa namanya, ada rekrutmen tapi rekrutmen tertutup. Jadi publik luar itu tidak boleh tahu, yang tahu hanya saudara-saudaranya. Ya bersifat politis sekali gitu. Kemudian yang kedua, lemahnya pengawasan. Artinya tidak ada pengawasan yang begitu signifikan atau yang begitu ketat terhadap birokrasi. Sehingga ketika si oke ada badan pengawas, tetapi ketika badan pengawas ini juga kong kali dengan birokratnya, ya maka ini akan menjadi sebuah patologi juga, penyakit juga gitu. Perilaku yang dibangun itu ya udah, aku nggak usah nulis bahwa kamu melakukan ini, tetapi kamu bagi persenan ke saya ya gitu. Artinya endingnya hubungannya dengan apa? Uang gitu, money, hasrat kepentingan pribadi dengan kepentingan rakyat itu blur. Selama ini yang terjadi adalah di mana ada uang di situ pegawai atau pejabat bekerja. Terkadang tugas dan fungsi direkayasa untuk mendapatkan jatah alokasi uang negara. Itu. Kemudian kalau faktor eksternalnya ada berapa? Faktor eksternalnya ada 2. Birokratik patrimonial dan juga politisasi birokrasi. Nah, kalau yang birokrasi patrimonial itu adalah pemberian hadiah kepada bawahan untuk melenggangkan kekuasaan. Hal ini dijadikan sebagai piramida yang mengandung unsur pattern klien. Artinya, ini terjadi ketika misalnya akan ada election, pemilu. Jadi pemilu daerah, biasanya birokrasi itu akan cenderung untuk diarahkan memilih incumbent. Nah, ketika nanti incumbent kampanye, misalnya kalian jadi tim sesnya atau birokrat itu jadi tim sesnya, itu nanti oke, kamu nanti saya naikkan jadi kepala bidang atau kepala dinas kalau saya menang, bla bla bla. Nah, itu ya. Jadi untuk melenggangkan kekuasaan biar dia menang, biar dia dapat suara, biar dia menang election ya itu artinya ada reward, ada sesuatu yang diberikan. Nah, ini yang mengakibatkan masyarakat kita manja pada akhirnya. Manjanya kenapa? Contoh-contoh seperti inilah yang dibangun gitu. Contohnya ya, ini real, ini fakta bahwa ketika kita minta sebuah pengisian kuesioner misalnya, kita harus memberikan sebuah hadiah, gift, atau ucapan terima kasih karena sudah mengisi kuesioner. Nah, zaman sekarang kalau ngisi kuesionernya cuma dikasih pulpen, mungkin orang akan berpikir 2 kali, tetapi sekali ngisi kuesioner dikasih uang 20.000 misalnya, ya dia semangat, atau bahkan 100.000. Itu artinya ada timbal balik yang diberikan. Ini nggak baik ya, makanya ini juga menjadi sebuah patologi. Kemudian politisasi birokrasi. Birokrat larut dengan kepentingan politik dan rezim yang berkuasa.
Politisasi birokrasi itu biasanya ini terkait dengan kerabat, keluarga, apa namanya, birokrasi itu harusnya independen, birokrasi harusnya menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik, tetapi karena intervensi dari pihak politik itu sangat besar dan sangat kuat di Indonesia sendiri, maka ini juga menjadi sebuah ancaman atau patologi gitu. Oke, bentuk-bentuk patologi birokrasi menurut Siagaan terdapat 11 patologi. Kalau tadi kan contoh-contoh yang tadi memang yang real biasa terjadi ya. Kalau ini nanti teman-teman bisa menganalisa bahwa mana sih yang masih terjadi di Indonesia gitu ya. Penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab, ini juga masih terjadi ya di Indonesia. Pengaburan masalah itu ditutup ketika misalnya berkaitan dengan birokrat tertentu yang punya power misalnya. Indikasi korupsi, kolusi, nepotisme ini juga masih ada. Indikasi mempertahankan status quo ini juga masih ada. Empire building, membina kerajaan, dinasti politik, bukan politik ya, dinasti birokrat misalnya. Melenggangkan kekuasaan karena dia sebagai kepala dinas, semua birokrat dia adalah keluarga dia misalnya. Kemudian ketakutan pada perubahan, inovasi, dan resiko, ketidakpedulian pada kritik dan saran, takut mengambil keputusan, kurangnya kreativitas dan eksperimentasi, kredibilitas yang rendah, kurang visi yang imajinatif, dan minimnya pengetahuan dan keterampilan. Itu adalah patologi-patologi menurut Siagaan, dan ini semua yang mungkin pernah terjadi di negara kita ya. Kemudian bentuk patologi lainnya ada red tape. Red tape itu adalah prosedur yang coba dibuat itu berbelit-belit, mutar-muter, nggak jelas gitu ya aturannya. Habis ke sini kok ke sini lagi, habis ke sini kok ke sana, habis itu ke situ lagi gitu. Artinya tidak ada kejelasan. SOP sudah dibuat, tetapi cara pelayanannya itu yang mengakibatkan semuanya berbelit-belit sehingga itu tidak efektif efisien. Itu adalah red tape. Kemudian KKN yang tersistem, rapi dan berulang-ulang, abuse of power, penggunaan penyelewengan kekuasaan ya, wrong staffing, penempatan kerja yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Nah, ini biasanya karena terlalu memaksakan anaknya, saudaranya untuk masuk ke birokrat, tetapi tidak sesuai dengan expertise dia atau studi dia, ya udah kamu di sini dulu, nanti mungkin akan dimutasi ketika sudah 5 tahun gitu. Nah, ini wrong staffing ini adalah menempatkan seseorang yang di posisi yang tidak tepat. Artinya ini juga menghambat tujuan organisasi lah. Kenapa seperti itu? Misalnya saya anak ilmu pemerintahan, terus kemudian di birokrat saya dipindahkan ke bidang keuangan misalnya. Oke, kita ngerti belajar keuangan publik, tetapi kan kita tidak belajar keuangan seperti akuntansi. Karena kita tidak master atau tidak menguasai itu, kita harus belajar dari awal. Nah, dengan belajar dari awal, itu ya akan menghambat tujuan organisasi. Semua akan jadi lambat bekerja, tidak efisien, dan lainnya. Overlapping tugas pokok dan fungsi, terjadi penumpukan dan penggandaan kerja dalam ruang lingkup yang sudah ditetapkan. Ini juga masih banyak overlapping tugas pokok dan fungsi. Pengelolaan anggaran hanya bersifat sebagai catatan administrasi saja, jadi sering tidak sesuai dengan operasional. Tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian pola rekrutmen CPNS yang dipenuhi dengan KKN, birokrasi yang terlibat dalam jual beli jabatan, main kata harga jabatan. Ini real fakta terjadi bahwa ketika kamu pengen jadi PNS, kamu harus bayar 25 juta, 100 juta untuk istilahnya menyimpan atau mengamankan satu kursi CPNS untuk Anda misalnya. Jadi dijual belikan. Kemudian KKN tidak dilakukan secara terbuka, namun dilakukan dengan mekanisme tertutup, ya seperti saya tadi sudah jelaskan. Akibatnya birokrasi lemah dari segi kualitas intelektual dan mentalitas, jelas. Karena dia dididik dengan kecurangan, gitu. Alih-alih menjadi abdi masyarakat yang melayani publik dengan baik, yang terjadi adalah sebaliknya. Birokrasi menjadi pemeras hak publik. Ini catatan kritisnya. Gitu. Birokrasi hari ini
mencoba untuk dibuat sedemikian rupa yang baik, tetapi memang masih ada celah. Ya, kita berdoa semoga sekarang kan masuk ke reformasi birokrasi, kemudian dynamic birokrasi. Semoga birokrasi kita akan menjadi lebih baik gitu ya. Tetapi ketika intervensi politik masih sangat kental, masih sangat banyak, masih sangat besar, ya ini masih sering terjadi gitu. Oke, itu teman-teman materi kita ya hari ini. Semoga bisa menjadi sebuah refleksi kepengetahuan baru untuk teman-teman. Tugasnya apa? Tugasnya teman-teman cari patologi birokrasi yang ada di daerah teman-teman, kemudian jelaskan. Bisa menjelaskan satu, jadi nanti satu patologi saja, kemudian ditulis apa patologinya, kemudian ceritakan bagaimana kronologisnya, kemudian saran Anda seperti apa dengan patologi yang seperti itu. Saran atau solusi Anda yang Anda berikan untuk menghindari patologi itu. Kita mencoba untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan, ya, walaupun solusi yang ditawarkan kita adalah sebatas teori misalnya, harusnya seperti ini, bla 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 bla. Di lapangan belum tentu terjadi, tetapi setidaknya kita mencoba. Setelah mengidentifikasi, kita mengajukan sebuah rekomendasi solusi agar menjadi sebuah pertimbangan. Itu adalah tugas akademik gitu ya. Karena kita belajar atau kita itu berada di dunia akademik, itu yang bisa kita lakukan gitu. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup boleh, di Japri boleh. Feel free to ask me. Senang banget bisa berdiskusi dengan teman-teman hari ini. Semoga menjadi manfaat dan kita ketemu di minggu berikutnya karena kita masih beberapa pertemuan lagi. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar semuanya dan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.